Bismillah ma syaa Allah. Ma kana ni'matin fa min Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang begitu cerah ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian kepadaku apa yang kalian minta, pasti akan aku kabulkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami hamba-hambamu menghadap diri kepadamu semata-mata untuk mencari keridhaan dan meminta pengampunanmu. Maka ampunilah segala dosa-dosa kelalaian kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa diri kami, dosa-dosa anak-anak kami, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kekuatan untuk melawan musuh-musuhmu, dan berilah kami kekuatan untuk berbakti menghadap kepadamu. Kami berlindung kepadamu, Ya Allah, dari kesalahan-kesalahan kami, dari kelemahan kami, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah urusan kami dan sampaikanlah kami kepada semua cita-cita dan keinginan kami, yaitu selamat di dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kami berkumpul tidak mengenal cuaca panas demi mengharapkan ridho dan kasih sayang-Mu, Ya Rabb, mengharapkan keberkahan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan jadikanlah anak-anak kami orang-orang yang saleh dan salehah dan patuh kepada perintah-Mu, Ya Rabb. Dan janganlah Kau matikan kami sehingga Kau telah mengampuni dosa kami, menerima amal ibadah kami, Ya Rabb, dan mengharapkan keridhaan-Mu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Mawahibil Idham. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tiada kebesaran selain kebesaran-Mu, tiada keagungan selain keagungan-Mu. Segala sesuatu kecil di hadapan-Mu, Ya Allah. Kebesaran-Mu dan hina-dina di muka keagungan kemuliaan-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tunjukkan takbir dan tahmid. Hanya Engkau-lah Tuhan yang patut disembah, diagungkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kami kelembutan hati, agar kiranya dengan hikmah di bulan Idul Adha ini kami saling memaafkan satu sama lain, kelembutan hati untuk saling memaafkan dan saling membantu satu sama lainnya. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ratusan juta jiwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penjuru alam, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, sama-sama menerima hari ini dengan rasa syukur dan takwa kepadamu ya Allah. Gemuruh suara tahmid dan takbir umat Islam dan muslimat memenuhi angkasa segenapnya, meliputi seluruh alam yang besar ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami bersimpuh sujud di hadapan-Mu. Tidak ada lain hanya untuk mengharapkan dosa-dosa dan kelalaian kami Engkau hapus dan digantikan dengan jannah-Mu ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini umat Islam di Indonesia, khususnya kota Palu dan sekitarnya, meneriakkan suara takbir tahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pemberi rahmat dan nikmat yang tak sanggup menghitungnya. Dialah yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin umat manusia, para nabi dan pembangun kota Mekah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di padang Arafah sama kemarin dan 2 hari sebelumnya, umat Islam bersatu dalam tujuan membesarkan kalimat-kalimat Allah, tunduk dan patuh menjalankan perintahnya, bersimpuh lemah mengadu dosa dan kesalahan, seruan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian yang menyimpan sejuta rahasia keunggulan iman manusia untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, maka di sini hendaklah kita ambil contoh teladan keadaan umat Islam di masa lampau, di mana dengan kesabarannya dan ketabahannya menghadapi hidup, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh peristiwa yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Hashim. Mereka diboikot oleh orang kafir selama 3 tahun lamanya. Tidak diperbolehkan mengadakan komunikasi dengan masyarakat, baik berupa perdagangan, perkawinan dan lain sebagainya, sehingga keluarga Nabi tersebut terpaksa makan daun-daunan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman hari ini kita modern, kita dimudahkan untuk mencari nafkah, maka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat pasti dan yakin kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti kita semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkanlah detik ini, hari ini, gunakan hidup sebaik-baik mungkin untuk beriman, berislam, berisan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hari kemenangan bulan Islam, umat Islam tentunya dengan sebab musabah, keajaiban sehingga diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta kaum muslimin. Marilah kita tengok sejarah, menelah sejarah hari ini, yaitu hari raya kurban yang kita kenal, hari raya Idul Adha yang kita kenal, yang tercantum dalam Al-Quran tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kurun waktu yang cukup lama menginginkan seorang putra yang lazim diidamkannya oleh setiap insan, tentunya dengan waktu yang cukup. Beliau bermunajah memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengaruniai seorang putra sebagai hati di dalam kehidupannya dengan doanya, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, wahai Tuhanku, karuniakanlah hamba seorang putra yang saleh. Fabasyirnahu bigulamin halim. Allah memberikan kabar gembira dengan seorang putra yang penyantun. Tentunya dengan permohonan yang dikabulkan itu menjadi bahagialah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam di sela-sela ketenteraman dan kebahagiaan dengan seorang putra yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dirindukan dalam waktu yang cukup lama, maka tiba-tiba datang suatu ujian yang kita kenal dengan hari raya kurban seperti hari ini 10 Zulhijjah yang harus dijalani. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anna arjaluka fanzur madza tara, yang artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah anak itu sanggup berjalan bersamanya sedikit berpergian, berkatalah Ibrahim alaihi salam kepadanya, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu, wahai putraku. Bagaimana pendapatmu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu kabar yang begitu mengejutkan serta menakutkan yang dilontarkan seorang ayah kepada seorang anak, yang lazim itu menjadi takut dan sedih, yang sebenar akan dihadapkan kepada pisau yang begitu tajam luar biasa, sekaligus mengakhiri hidupnya. Spontan anak itu menjawab, qala ya abatil fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan itu, insyaallah aku akan menemui kesabaran. Setelah keduanya patuh dan menyerah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkatalah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada istrinya untuk menghiasi anak tersebut, albisi waladaka Ismail alaihi salam asana siyabi fa inni zahibun fi ladiyafah. Hiasilah anak ini dengan pakaian yang paling bagus, aku akan pergi mendatangi jamuan dengannya, ya Allah. فَأَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ وَدَهَتَهُ رَجْلًا شَعْرًا. Maka menghiasilah sang ibu terhadap anaknya dengan sebaik-baik hiasan. Fahamala Ibrahim alaihi salam hablan wa sakina wa zahaba ila janibi minni. Lantas membawalah Ibrahim alaihi salam sesuatu tali dan pisau yang begitu mengkilat, dan berangkatlah keduanya ke suatu tempat di mana tempat melalui celah-celah bukit yang terjal dan berbatu. Sekaligus sampailah keduanya di tempat tujuan untuk melaksanakan apa?
melaksanakan perintah suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hampir dilakukan penyembelihan itu, tiba-tiba datanglah iblis laknatullah alaihi berkata, ala faraidal aqhani wa husna udurati wa tafati siriti. Wahai Ibrahim alaihissalam, tidaklah kau lihat ketegapan badannya, juga ketampanan wajahnya, serta kelembutan kulitnya? Maka menjawab Nabi Ibrahim alaihissalam, walakin umirtu bidzalik, aku tetapi diperintahkan begitu. Setelah putus asa, sang iblis mengelabui Ibrahim, berpindah tipuan kepada istrinya Hajar dan mengatakan, kaifa taqudina dhaba Ibrahim binihi liyazdah, mengapa kamu biarkan Ibrahim pergi dengan anakmu, sedangkan dia akan menyembelih anaknya sendiri? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kau bohong kepadaku. Mungkinkah seorang ayah akan menyembelih anaknya sendiri? Li'ajli zalika hadzal habla wasikin, oleh karenanya Ibrahim membawa tali dan pisau. Untuk apa dia menyembelihnya? Berkata iblis, dia menyangka diperintah begitu. Berkatalah sang istri, sesungguhnya seorang nabi tidak diperintahkan berbuat batil, dan saya akan menebus perintahnya dengan nyawaku. Bagaimana keadaan anakku? Setelah gagal iblis dengan tipu dayanya untuk menipu Hajar, dengan keputusasaannya berganti membujuk Ismail. Innaka tafarrahu wa talqabu wa ma'al abik habal wasikina yurida ayyazaja'at. Wahai Ismail, kata iblis laknatullah alaih, wahai Ismail, engkau bangga dan bertamasya dengan ayahmu, dan di tangan ayahmu ada tali dan pisau untuk menyembelihmu. Berkata Ismail alaihi salam, sami'na wa ata'na bi amri rabbi, kami mendengar dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah berbagai macam usaha iblis untuk menggoda, berbagai keinginan untuk memperdaya Nabi Ismail alaihissalam, spontan Ismail melemparnya dengan batu yang sangat demikian itu. Ibrahim paham bahwa permohonannya dikabulkan, dan dengan doanya, detik-detik yang menegangkan itu, berwasiatlah Ismail kepada ayahnya, hendaknya ya Allah, hendaknya ya ayah, engkau ikat tanganku agar tidak bisa bergerak hingga memaksa dan merepotkanmu, serta hadapkanlah wajahku ke tanah, dan agar kau tidak melihat wajahku hingga timbul kasihan kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat bajumu dari agar tidak terkena silatan darahku, kata Nabi Ismail alaihissalam, hingga mengurangi pahalaku juga, itu pasti menyesal jika melihatku. Kemudian kelanjutan wasiat Nabi Ismail alaihissalam dengan ayahnya, pertajamkan pisaumu ya ayah, percepat tekanan pisaumu di leherku untuk meringankanku, sesungguhnya mati adalah sangat dahsyat. Berikanlah pada ibuku pakaianku sebagai kenangan untuknya, dan sampaikanlah salamku padanya, serta katakan supaya bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat mengambil kesimpulan dari kisah ini yang sangat luar biasa, yang